Shalom Jemaat Menhope yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur memiliki Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kita. Mungkin keadaan kita saat ini kurang baik, tapi kita percaya bagi orang yang mau mengasihi Tuhan, bagi orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bagi orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan dapat bekerja di dalam segala situasi yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kembali kita di dalam renungan Malam Menhope. Pada hari Kamis yang lalu, kita sama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, seluruh umat manusia, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit, yang membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Dan kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan pada hari yang ke-40 Tuhan Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi murid-muridnya, yaitu saudara dan saya yang mau setia mengiring Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Kita tidak ditinggalkan sendirian, tetapi ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Di dalam kita menjalani kehidupan kita, kita mengarungi kehidupan kita, ada Roh Kudus yang selalu bersama dengan kita. Kalau dulu Tuhan Yesus misalnya ada di satu tempat di Yerusalem, dia tidak bisa di saat yang sama ada di tempat yang lain. Tetapi Allah Roh Kudus saat ini dia ada di Yerusalem, di saat yang sama Allah Roh Kudus juga ada di Indonesia, di kota Batam, dan saat ini ada bersama dengan kita karena Allah Roh Kudus ada di dalam hati kita. Allah Roh Kudus adalah Allah yang maha hadir atau omnipresence. Kita akan membuka ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 yang berkata bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tujuan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita adalah supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus, yaitu melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui pemikiran kita. Orang lain bisa melihat bahwa Yesus Kristus hidup di dalam hati kita, dan kita mau menjangkau orang-orang, jiwa-jiwa yang terhilang, dan kita mau mengajar mereka supaya mereka hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Melalui pencurahan Roh Kudus, yang pertama, kita akan dibawa untuk semakin mengenal dan intim kepada Tuhan Yesus Kristus, akan menghasilkan keinginan yang membara untuk semakin mengasihi, semakin menghormati, semakin mencintai Tuhan Yesus. Kita mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya, dan kita mau meninggalkan hal-hal yang Tuhan tidak sukai, misalnya seperti kekecewaan, seperti sakit hati, seperti iri hati, kebencian, kenajisan, hal-hal yang Tuhan tidak berkenan dalam hidup kita, kita mau tinggalkan. Dan kita ingin terus bersekutu dengan Tuhan melalui jam doa kita, melalui pembacaan firman Tuhan kita, melalui kita beribadah dan bersekutu dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita mau melayani Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan, kita akan lakukan
untuk menyenangkan hatinya. Jadi yang pertama, melalui pencurahan Roh Kudus, kita akan dibawa untuk semakin mengenal dan intim kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, melalui pencurahan Roh Kudus, kita akan menyatakan sifat Kristus, kasih, kebenaran, dan keadilannya di dalam kehidupan kita. Kita akan menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, melalui pencurahan Roh Kudus, kita akan hidup selaras dengan kekudusan Kristus. Kita mau belajar hidup kudus, sebab Allah Roh Kudus yang memimpin dan menuntun hidup kita. Mari kita terus minta Allah Roh Kudus untuk memenuhi hati kita dan memegang tangan kita dan menuntun hidup kita di dalam seluruh kebenarannya. Kiranya renungan malam hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.